sekarang kita masih membahas kembali tentang siklus air. Kemarin kita kan sudah membahas tentang siklus air. Sekarang anak-anak itu membentuk kelompok. Sekarang membentuk kelompok, jadi satu kelompok kita buat 3 kelompok. Ayo, sekarang bebas. Ini 3 kelompok. Ayo, kita mau melakukan percobaan supaya anak-anak ibu lebih paham. Ambil loh. Iya, dan taruh di sini. Kita nanti mau mengamati ya nak ya, dan membuktikan bahwa adanya siklus air. Nanti kita tunggu 5 menit, ya. Anak-anak ibu, kita masih belajar tentang siklus air, tapi kita buat sambil happy ya, biar lebih masuk. Oke? Kalau yang mau nyanyi ya. Ini sambil nyanyi. Jadi semakin paham ya tentang siklus air ya. Ya anak ibu. Hari ini kita akan berjumpa dengan materi siklus air. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami sebuah siklus. Siklus tersebut disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air yang terjadi adalah akibat dari pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan yang ketiga adalah presipitasi. Lama-kelamaan akan menjadi berat. Lalu tahapan berikutnya dalam proses siklus air adalah presipitasi atau turunnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Jadi proses dari siklus air adalah yang pertama, air di permukaan bumi terkena panas matahari, kemudian air tersebut mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi. Proses berikutnya setelah evaporasi adalah kondensasi atau pengembunan. Nah, pada kondensasi ini terbentuk awan dan lama-kelamaan uap air yang ada di awan pun semakin lama semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan tersebut. Jadi air panas itu kita ibaratkan sebagai air laut, ya, dan itu akan mengalami penguapan ya, yang dinamakan evaporasi. Coba di sana ada nggak bentuk uap? Ada uap nggak? Uap air. Ada. Nah itu dinamakan evaporasi. Kemudian atmosfer itu es itu bagikan atmosfer ya. Jadi suhunya itu sangat bertolak belakang dengan air panas. Makanya ada seperti titik-titik. Ada nggak titik-titik air di sini? Ada kan? Muncul ya titik-titik air. Nah, di kelompok 3
3 juga muncul kan? Nah, itu namanya dinamakan apa namanya? Kondensasi, betul. Jadi itu akan membentuk awan nantinya. Partikel-partikel nanti akan dilanjutkan ke atmosfer dan membentuk awan. Jadi percobaannya hari ini berhasil ya nak ya. Jadi kita bisa melakukan percobaan tentang siklus air dengan melakukan media es batu dan air panas. Jadi ada lagi pertanyaan anak ibu? Ada lagi pertanyaannya? Jadi udah jelas ya. Jadi dengan menggunakan media es batu dan air panas kita bisa kita bisa mengamati tentang siklus air. Jadi demikian aja pembelajaran IPA kita tentang siklus air hari ini. Nanti ibu akan mengadakan ujian dan nanti hasil tes tersebut akan ibu nilai ya. Kemudian kita akan kembali bersama ya. Baik, Ibu akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.